Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Tentunya dengan senang sekali saya bisa bertemu Anda pada acara yang tentunya kita telah nanti-nantikan di setiap hari Selasa, malam Rabu, Manage Your Mind. Dan pada malam hari ini tentunya kita akan membahas tema-tema yang menarik dan akan memperkaya wawasan kita dan hati kita untuk belajar bersama. Narasumber kita adalah Ibu Brenda E. McRae. Selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bu. Apa kabar? Ini bagus sekali ya pakai batik ini. Oh, batik mana ini? Dari Malang. Oh, dari Malang. Arema juga ya dari Malang ya. Iya, Bu. Baik, tentunya pemirsa Dharma TV tidak hanya di Malang Raya saja, tetapi ada di Tulungagung, di Kediri, di Blitar, dan di mana ya? Jombang. Iya, di Jombang. Baik, selamat malam kepada pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada saat ini. Mungkin Ibu Brenda bisa menyapa saudara-saudara kita ini. Ya, selamat malam semua pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Terima salam Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Ya, Ibu Brenda, Anda ini ada gelarnya adalah CCHT RHT. Ini apa ya Ibu Brenda sebenarnya, Ibu Brenda? Oke, CCHT adalah Certified Clinical Hypnotherapist. Jadi untuk para hipnoterapis ini adalah title yang tertinggi yang saya ketahui. Dan regression RHT adalah regression hypnotherapist. Jadi saya spesialisasi di regresi. Regresi itu maksudnya apa, Ibu? Regresi ini adalah mencari penyebab. Regress itu adalah ke yang lalu. Yang lalu itu kadang-kadang waktu masa kecil, seseorang dibully, seseorang dikata-katai, itu bisa terekam semua di dalam ingatannya, sehingga perasaannya waktu besar itu berubah. Jadi tidak percaya diri, takut seperti itu. Atau kadang-kadang juga kita bisa regress ke dalam kandungan, tergantung masalah dari mana. Saat ibu hamil misalnya mengalami sesuatu perasaan, bayi ini ikut merasakan. Bahkan kadang berasal dari kehidupan sebelum sekarang. Ya, jadi kemanapun itu, penyebabnya itu pasti ada. Iya. Berarti sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu membebaskan diri dari penderitaan hidup. Ya, ini berhubungan mungkin ya Ibu Brenda. Sebenarnya apa sih penderitaan itu? Penderitaan adalah di mana kita tidak bisa menerima keadaan. Kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran kebencian, pemikiran-pemikiran keserakahan, ada keinginan-keinginan yang kadang tidak bisa dicapai. Misalnya saya kepengen sekali punya gelas ini, baru mau dibeli, udah dibeli ibu misalnya. Kan jadi saya merasa menderita karena saya terikat, melekat. Nah, disitulah sumber penderitaan karena adanya keinginan. Selama kita bisa mengurangi keinginan, penderitaan kita berkurang. Jadi asal dari penderitaan adalah sebenarnya keinginan. Keinginan. Tetapi apakah orang tidak boleh berkeinginan, Ibu Brenda? Ya tentu saja boleh, karena kita masih jadi makhluk awam. Keinginan ini adalah keinginan yang wajar. Tidak berlebihan. Misalnya, kalau saya hari ini kepengen punya uang 300 juta US dollar. Bagaimana caranya saya merealisasikan itu misalnya? Kemudian saya punya pemikiran ke sana dan mungkin bisa dapat, mungkin tidak. Selama saya punya keinginan itu dan itu masih dalam kategori yang masuk akal. Karena kalau sudah tidak masuk akal, saya akan menjadi menderita. Karena keinginan itu tidak terpenuhi karena keserakahan saya itu. Dan kalau seandainya oke deh nggak usah 300 juta US dollar. Bagaimana kalau 300 juta rupiah misalnya? Kalau saya sudah punya, ya udahlah, sudah cukup dapat. Tapi terus tetap berusaha tanpa ada rasa penderitaan karena begitu menggebu-gebu sehingga kurang tidur, kurang makan, yang ada nanti jadi sakit. Karena sering orang begitu, punya keinginan begitu besar, padahal tidak memperhatikan kondisi fisik yang kadang tidak memungkinkan. Jadi harus dalam keadaan yang attainable, yang bisa diraih. Itulah kita baru bisa punya goal. Itu adalah cara bagaimana kita punya goal tapi tetap kita
mungkin meraihnya. Jadi jangan yang nggak masuk akal. Misalnya kita pengen bikin rumah bawah tanah yang bertingkat-tingkat. Lah ya buat apa? Misalnya yang aneh-aneh lah. Mungkin banyak. reinkarnasi dari binatang yang suka ngerong gitu. Pernah nggak Bu Ketemu Brenda? binatang. Bu Brenda pernah nggak waktu meregres itu ternyata dari hewan dulu? Ya. Oh ada ya? yang Mungkin dari bisa cerita. burung, dia bilang dia terbang. Ada yang seperti ular, katanya jalannya begitu. Kemudian ikan, lumba-lumba, atau katanya ikan kecil besarnya segini. Ada. Oh, ada ya? Jadi mereka cerita, oh ternyata kehidupannya tidak bisa banyak digali. Karena dia cuma tahu siapa yang ada di seputarnya, apakah ada keluarganya, bagaimana meninggalnya, seperti itu. Tidak bisa banyak digali seperti manusia. Oh, seperti itu ya. Jadi atau mungkin dia memang baru saja menjadi manusia dari prosesnya sebagai hewan itu. Belum tentu, karena saya selalu mencari penyebab. Jadi kalau kan pikiran kita ini seperti Google. Kalau kita memasukkan kata kunci perasaan, dia akan masuk ke dalam satu masa. Nah, kalau masa itu dalam masa dia menjadi binatang itu, kemudian dia matinya ketakutan seperti seekor ikan yang besarnya segini, dia masuk ke pusaran air. Sehingga dia mati ketakutan, dia takut dengan air. Karena katanya badannya kelibet sama rumput laut. Jadi dia sangat takut di laut yang dalam. Seperti itu, karena rasanya bawaannya bakal jatuh gitu. Nah, saya mencari penyebabnya, ternyata asalnya dari situ. Dan itu bukan dari kehidupan lampau langsung. Jadi sudah mungkin 2 atau 3 kehidupan lalunya. Tapi trauma itu masih terus tersimpan sampai seseorang mengerti kenapa ada trauma atau fobia tertentu. Baru bisa lepas. Jadi sebenarnya manusia itu membawa trauma dari masa lalu sehingga menyebabkan dia, mengakibatkan dia lahir kembali sekarang. Ya, jadi ada kalau ada yang belum selesai, masih ada perasaan-perasaan apapun, masih ada keinginan-keinginan apapun, itu akan termanifestasi lagi, terlahir lagi. Di alam berikutnya. Di alam berikutnya. Iya. Bisa nggak kita terbebas dari penderitaan hidup? Bisa terbebas selama kita melepaskan keinginan-keinginan. Yaitu keinginan yang tadi yang menjadi sumber penderitaan itu. Kalau yaitu selama menjadi umat begini, kalau yang saya dengar, Mas, kan kalau di dalam Buddhism itu ada 4 tingkat kesucian. Kita bisa meraih tingkat kesucian ketiga sebagai manusia perumah tangga. Tapi tingkat kesucian terakhir tidak bisa, karena harus melepas semuanya. Menjadi seorang biku atau bikuni. Karena melepas keduniawian. Kita belum berarti ya? Belum. Oh, belum Bu. Butuh lagi dilahir lagi ya? Ya, tergantung. Kalau saya berusaha paling tidak masuk dalam level aman yang pertama. Apa itu level aman yang pertama? Level aman pertama itu yang dinamakan dengan sotapati. Jadi kalau kita sudah mencapai level ini, kita hanya akan terlahir maksimum 7 kali sebagai manusia. Tidak akan jatuh di alam-alam rendah. Alam rendah itu adalah alam binatang, alam neraka, alam-alam hantu gentayangan, dan alam-alam jin. Jin-jin genderuwo itu yang besar-besar. Kita tidak akan jatuh ke sana kalau sudah di level pertama. Kalau di level kedua paling banyak 3 kali terlahir sebagai manusia. Manusia ini yang menjadi tolok datar, minimumnya lah kira-kira, karena dari sini kita baru bisa mencapai itu. Ya. Kalau yang ketiga, dia terlahir di alam Brahma, setelah selesai di sana, ya sudah tidak terlahir lagi. Tidak terlahir di mana? Dimanapun. Oh, dimanapun ini. Yang keempat, yang arahat ini tidak akan terlahir dimanapun, di alam manapun, di 31 alam kehidupan ini. Jadi seperti itu. Ya, tapi kita kan masih berkeinginan ini rupanya ya. Kita lahir di sini nih. Iya, begitulah. Masih penuh warna-warni. Di sana warnanya kurang sepertinya. Iya, datar. Bosan. Happy. Ada yang bilang bosan, betul. Iya, saya merasa seperti saya bosan dulu di sana. Jadilah lahir kembali karena ada keinginan. Betul sekali. Ya. Sebenarnya bisa ditelaah lagi. Bisa digali. Seperti itu. Iya. Ya, Bu Brenda, bagaimana sih sebenarnya cara kita memanage pikiran agar dapat menerima penderitaan yang kita alami?
Penderitaan ini harus kita ketahui. Penderitaan ini datang dari diri kita sendiri yang tidak bisa menerima keadaan. Kalau kita bisa menerima keadaan, penderitaan berkurang. Contoh, kalau misalnya seperti tadi contoh gelas tadi. Kalau saya begitu punya keinginan besar, saya mungkin tidak bisa tidur mikirin gelas yang udah ibu beli tadi. Ya, betul. Karena saya begitu punya keinginan. Tapi kalau saya bisa merelakan, ya sudahlah, memang bukan rezeki saya, memang rezekinya ibu. Saya masih ada gelas lain yang mungkin kurang saya sukai, tetapi masih bagus kelihatannya. Jadi seperti itu, tidak kepengennya itu sampai tidak bisa tidur, sampai tidak bisa makan. Nah itu sudah terlalu kuat melekat. Iya, itulah yang menjadi penderitaan. Apa itu bukan karakter ya Bu Brenda? Karena begini loh, karena ada karakter orang yang memang dengan mudahnya saja dia melepas ya, seperti itu tadi ya, sudah nggak apa-apa dia rela gitu ya. Tapi ada juga karakter ya, tidak semua orang sih, tapi ada memang yang berkarakter seperti itu. Betul, dan ada. Itu dibawa sampai. Betul, akan dibawa terus sampai nanti begitu lagi. Nah inilah proses kehidupan. Kalau seseorang tidak mengerti bahwa keserakahan karakter ini bisa berubah kok Bu. Oh bisa berubah ya? Bisa berubah kalau kita melatihnya dengan cinta kasih. Karena kalau kita punya cinta kasih kita bisa memberi. Kalau kita tidak punya cinta kasih kita tidak bisa memberi, tidak bisa berbagi. Nah kalau kita punya karakter, dulu sebelum saya mengerti meditasi pun mungkin saya masih punya loba yang besar, keinginan keserakahan yang besar. Misalnya saya punya tas berbiji-biji, saya punya sepatu berpasang-pasang misalnya. Itu karena keserakahan. Ya. Tapi setelah saya mulai mengerti, saya hanya mencari sesuatu yang nyaman buat saya. Kalau tidak nyaman ya saya nggak beli sebagus apapun. Ya, betul. Jadi itu proses Bu. Iya proses memang ya, untuk mengenali ke dalam juga ya, ke dalam diri kita sendiri ya. Betul. Baik, sebentar. Ada pertanyaan. Apa penderitaan yang dialami pada masa kini dapat terjadi lagi di masa lampau? Apa penderitaan yang dialami pada masa kini dapat terjadi lagi di masa lampau atau nggak terbalik ini ya? Di masa mendatang ya? Mungkin. Di masa mendatang harusnya ya. Baik, jangan dijawab dulu Bu Brenda. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya pembicaraan yang menarik ini kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi tentunya dalam acara Manage Your Mind, dan tentunya masih dengan narasumber kita yang luar biasa Ibu Brenda, seorang pakar hipnoterapi, dan jangan lupa nanti Anda bisa mengikuti terapi yang beliau adakan di Malang tentunya. Dan tema hari ini membebaskan diri dari penderitaan hidup. Ya, tadi Ibu Brenda kita terpotong tadi, ada sebuah pertanyaan, apakah penderitaan yang dialami pada masa kini dapat terjadi lagi di masa yang akan datang? Bisa, kalau kita tidak mau berubah. Misalnya kalau kita ini tidak menjaga aturan dalam kehidupan. Yang saya bilang kalau kita tidak mau menjaga sila. Sila ya. Sila ini adalah aturan kehidupan supaya tujuannya tidak membuat penderitaan baru. Karena kalau kita menjaga, contoh misalnya saya tidak lagi mau mengambil barang yang tidak diberikan, supaya saya tidak kehilangan barang. Karena kalau saya terus-menerus ngambil, ada pen bagus nih, saya ambil, begitu saya punya keinginan, itu langsung karma itu terjadi. Jadi nanti jangan heran kalau saya akan kehilangan barang. Lebih-lebih lagi barangnya, ya. Cuma satu ya? Ya, jadi itu contoh kecil saja. Jadi kalau kita tidak mau kehilangan barang kita, jangan mengambil barang orang, gitu. Kalau kita mau hidup kita sehat, panjang umur, bahagia, jangan melanggar, membunuh atau menyakiti makhluk, atau menyakiti orang, atau menyakiti binatang, begitu. Moralitas dijaga. Jadi 5 sila sedikitnya kita jaga, karena ini akan berakibat dengan karma tentunya. Dan itu kalau kita tidak mau berubah, kita terus menerus motongin apapun, kita terus menerus mengambil barang, kita terus menerus berselingkuh atau melakukan perbuatan yang tidak benar, kemudian kita terus menerus berbohong, memecah belah orang, bergosip. Nah itu akan berakibat terus kembali pada kita. Tapi kalau kita menjaga, kita berusaha, pada saat saya mau
ambil. Kalau saya tadi tidak permisi, Bu saya mau minum, saya nggak berani ambil air ini. Tapi kalau saya sudah permisi, Bu minum yuk gitu, saya baru berani. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi tetap mengacu kepada hukum alam, hukum tabur tuai ya, Ya, Ibu Brenda. tabur tuai betul sekali. Siapa yang menanam? Yang Dia menabur dialah yang menuai, betul. Oh, percaya ada Tuhan, nggak ada Tuhan, ya hukum itu Hukum yang akan itu, berlaku. betul. Dimanapun agama manapun itu berlaku terjadi. Karena ini adalah hukum alam. Ya. Jadi cuma dibedakan namanya saja, isinya sama. Karena semua agama mengajarkan sama, mengajarkan kebaikan. Ya, hukum sebab akibat itu ya, Iya, atau hukum betul. karma ya, Hukum karma, ya. sebab akibat. Kalau yang dibilang dalam bahasa Inggris ada yang bilang what goes around comes around katanya. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita, ya seperti tabur tuai tadi. Ya. Di Amerika sendiri, Ibu Brenda, menurut pengalaman ketika lama hidup di sana, bagaimana masyarakat di sana memahami tentang hukum tabur tuai? Apakah mereka benar-benar, karena mereka kan logika sekali ya? Betul. Logis sekali itu. Ya, ada juga beberapa Buddhis yang, ya kebetulan lingkungan saya itu ya ada yang Buddhis, Campur ada ya? yang bukan. Jadi dengan yang Buddhis ya kita semua mengerti dan hati-hati. Tapi kalau yang bukan ya mereka juga saya lihat biarpun mereka tidak mengerti dengan mendalam hukum ini, tetapi saya melihat mereka orang baik-baik juga gitu. Karena contoh yang terjadi pada saya. Saya pernah dompet saya itu berisi KTP, SIM gitu ya, uang, segala macam, kartu kredit itu jatuh. Ada di dekat mobil saya. Untung saya menjaga sila. Ada yang ketok-ketok tengah malam. Saya nggak berani karena waktu itu saya masih tinggal sendiri. Tapi karena saya tidak berani keluar tengah malam jam 11, Bu. Jadi kemudian saya ngelihat ada surat di bawah pagi-pagi. Dia bilang dia menemukan dompet saya dan kebetulan jatuhnya di apartemen dekat saya, dia juga tetangga saya, 2 lantai di atas. Pagi-pagi kamu hubungi saya di nomor ini, kamu boleh ambil sama saya. Jadi saya, waduh pagi-pagi sebelum saya pergi kerja saya telepon. Padahal sebelumnya tuh 1 hari saya sudah cancel kredit card, saya sudah pokoknya melakukan tuh. Tapi tetap kembali. Nah itulah orang Amerika dan dia kelihatannya kulit putih. Jadi mungkin bukan Buddhis. Tetapi dia tidak mengambil barang yang bukan punya dia. Malah dia niat pulangin. Jadi kalau saya lihat itulah hukum orang-orang yang saya lihat tuh di sana masih ada seperti itu. Ya. Itu terjadi pada saya 2003 akhir, 2004 awal kira-kira. Ya, 9 tahun yang lalu loh itu. Iya, saya lupa kapan pastinya, tapi itu pernah terjadi dan tidak hilang dan saya merasa wah orang sini baik. Tapi setelah saya mengerti hukum karma secara mendalam, oh iya ternyata kan memang saya tidak suka mengambil barang orang ya kembali. Coba kalau saya sering mencuri, mungkin hilang. Ya, hukum tabur itu adalah salah satu sebutan untuk agama yang lain. Iya, yang saya dengar ya. Itu juga sebenarnya setiap agama selalu mendengung-dengungkan masalah ini. Betul. Cuma Ibu Brenda, saya melihat begini loh. Hukum tabur tuai itu kan kalau di dalam ilmu Jawa itu ilmu titen-titen ya, ilmu ketika mengamati sesuatu. Seperti ketika kita menanam biji jagung aja gitu, terus kok bisa jadi banyak gitu kan, itu kan ada sebuah proses. Ya. Nah, yang saya lihat Ibu Brenda, apakah betul apakah tidak, anak-anak sekarang ini ketika mereka makan, mereka tidak melihat sebuah proses di situ, semua serba instan. Mereka tiba-tiba ada sayur di depan mereka, Betul. mereka tiba-tiba ada nasi yang mereka tidak pernah tahu bahwa ternyata hukum tabur tuai itu berlaku di proses-proses alam seperti Betul ini. sekali. Apakah itu benar Ibu Brenda? Iya. Jadi sebaiknya memang orang tua itu mengajak anak bukan cuman segala yang instan. Betul. Tapi misalnya mengajak mereka melihat sawah, bagaimana pohon, misalnya diam aja di satu, atau dia beli bibit bunga atau buah, dan dia tanam, dia siram, dipupuki, ada mataharinya, ada airnya, jadi dia akan tumbuh. Begitulah seseorang bisa belajar, anak kecil bisa belajar. Betul. Bahwa apapun kalau kita menanam, itu akan berbuah. Ya.
Jadi seperti itu. Nah, dengan cara-cara seperti itu seorang anak bisa belajar. Tapi kalau semua serba instan, dia pikir oh dengan gampangnya dia dapat. Betul, betul. Tidak, padahal kehidupan tidak seperti itu. Itu yang terjadi ya. Iya, sayang. Betul ya. Mungkin kalau orang ditanyain hukum tak sebab siapa yang menanam dia menuai, ya mengangguk aja gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa di dalam menuai itu ada sebuah proses. Betul. Ketika betul kita harus sekali. menyirami dengan kasih sayang, seperti itu ya. Iya. Ibu Brenda, ini yang mungkin perlu diingat juga oleh pemirsa Dharma TV, bahwa mungkin kita semua paham deh, atau mungkin mengerti lah hukum tabur tuai, tapi memahami secara mendalam bagaimana prosesnya itu yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Betul. Ya. Ibu Brenda, apakah dengan melepas apa yang kita miliki dapat melepas penderitaan kita? Sebenarnya pertanyaannya, apa sih yang kita miliki di dalam kehidupan yang fana ini, Bu Brenda ya? Betul, benar sekali Bu. Karena apa yang kita dapatkan ini sebenarnya adalah ya hasil tabur tuai itu. Ya. Jadi kalau kita sudah punya, misalnya contoh lah, saya sudah punya segelas air. Kemudian ada yang haus misalnya, ada yang saya bisa berbagi dengan dia. Kalau dia mau semua, ya kalau saya masih punya gelas lain kan nggak apa-apa gitu. Jadi kita berbagi dengan orang supaya tidak timbul kemelekatan yang besar di dalam diri kita. Karena kalau kita menumpuk keserakahan, kemelekatan, itu repot Bu. Ya, pada saat nanti meninggal, kan harta kita tidak terbawa. Ya, itu sebabnya kenapa ada hantu-hantu gentayangan. Karena mereka sangat melekat dengan barang-barangnya. Jadi nggak mau pergi dari situ. Jadi yang namanya hantu gentayangan itu dia sudah meninggalkan fisik tapi masih berada di sekitar situ. Betul. Itu pernah Bu Brenda mengalami? Iya, jadi kata menurut beberapa klien saya yang bisa melihat, kenapa ya kok saya masih melihat papa saya, mama saya, atau ada paranormal yang datang bilang masih duduk di situ. Saya cuma bertanya, apakah orangnya sangat melekat dengan barang-barangnya? Iya. Karena biasanya memang seperti itu. Kemelekatan yang besar akan membuat penderitaan bagi dia sendiri. Seharusnya mungkin dia tidak menjadi makhluk-makhluk gentayangan. Seharusnya mungkin dia lahir di alam manusia lagi, atau mungkin di alam dewa atau di Brahma. Tetapi karena kemelekatannya itu, dia terperangkap di situ. Kemudian nanti dipakailah sama dukun, mengirimkan yang jahat-jahat atau apa. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kasihan sebenarnya. Makanya kenapa kita melakukan patidana, memberikan jasa kepada mereka. Semoga mereka berbahagia. Dan katakan pada mereka, lepaskanlah kemelekatan itu. Sehingga bisa lagi lahir di tempat bahagia. Supaya jangan melekat menjadi makhluk-makhluk gentayangan itu. Karena itu membuat mereka sendiri menderita sebetulnya. Betul. Ini kebodohan ya, kegelapan batin. Kegelapan batin. Ya pemirsa Dharma TV, jangan melekat pada apapun di dunia yang fana ini, karena memang tidak bisa kita genggam semuanya. Seperti ilusi saja. Betul. Kita nanti pergi, apa sih yang kita bawa selain perbuatan baik kita? Tidak ada yang, apapun yang kita miliki tidak akan terbawa lagi. Ada cerita unik, lucu, ada yang lucu. Seseorang konglomerat meninggal. Dia pesan sama istrinya, nanti harta saya semua harus diikut dikubur. Istrinya manggut-manggut. Kemudian apa yang terjadi? Setelah dia dikubur dan diapain, kan masih ada hartanya. Jadi saudaranya bertanya, karena dia tahu nih kakaknya ini melekat. Dia tanya pada istrinya, kamu kan bilang si kakak saya bilang pesan sama kamu hartanya harus biarkan dia bawa. Iya, saya tulis cek katanya. Biarkan dia cairkan di sana. Aduh, gimana ini? Kita bisa bercanda tentang kematian loh, pemirsa Dharma TV. Karena kematian memang adalah bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan, tidak bisa lari dari sana. Ya, Ibu Brenda, bagaimana sikap kita jika kita menemui orang yang sedang mengalami penderitaan, sementara kita pun sedang mengalami penderitaan? Tapi jangan dijawab dulu. Oke, baik pemirsa Dharma TV, tentunya penasaran dengan jawaban dari Ibu Brenda. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali bertemu setelah yang satu ini.
Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih dalam acara Manage Your Mind, dan selamat malam bagi Anda yang baru saja menemukan channel Dharma TV, dan tentunya masih dengan pembahasan yang luar biasa menarik, yaitu membebaskan diri dari penderitaan hidup. Siapa sih yang nggak menderita dalam hidup ya? Tetapi ternyata ada rahasianya loh supaya nggak menderita. Dan narasumber kita masih dengan Ibu Brenda, beliau adalah pakar hipnoterapi. Baik Ibu Brenda, tadi kita sedang membahas pertanyaan bagaimana sikap kita jika menemui orang yang sedang mengalami penderitaan, sementara kita sendiri pun sedang mengalami penderitaan. Ya. Sikap kita bagaimana? Jadi sikap kita adalah melihat orang itu dengan penuh ulas asih. Dan kita melihat bahwa itu adalah yang terjadi fenomena alam. Jadi kalau kita melihat orang juga menderita, kita juga menderita. Kita mengerti, oh ternyata hidup ini begitu. Misalnya contoh, seandainya kita kehilangan satu keluarga, kehilangan seekor anjing yang sudah menjadi sahabat keluarga berbelas-belas tahun. Kemudian anjing itu meninggal karena dia sakit. Nah kita bisa saling menghibur daripada dia menderita. Sebaiknya kita relakan, pasrahkan. Kan kasihan juga daripada dia begitu menderita, nggak bisa jalan seperti itu atau apa aja. Jadi orang akan lebih bisa menerima, bukannya dengan udah deh biarin, udah mati aja gitu. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita bisa memberikan dengan welas asih bahwa pengertian kalau seseorang itu hidup tapi dia penuh menderita, buat apa? Kasihan sebetulnya. Jadi kita memberikan pengertian itu sehingga dia bisa ikut menerima. Ya, sama-sama jadinya. Karena ini kesayangan keluarga misalnya seperti itu. Bu Brenda, tapi kadang ada peristiwa-peristiwa yang memang cukup besar seperti tiba-tiba kehilangan 3 keluarganya dalam kecelakaan. Itu kadang-kadang memang berat, berat ya. Betul. Nah, seperti ini, memahami seperti ini bagaimana Bu Brenda? Kalau kita mengerti karma kelompok, itulah yang terjadi. Jadi pernah ada satu klien tidak bisa menerima kehilangan anggota keluarganya, ya seperti itu, meninggal dalam kecelakaan dan hilang. Saya kurang ingat. Mungkin ada beberapa keluarga. Digali kenapa? Dimana kamu bersama dia bersama-sama, ternyata mereka berperang bersama-sama. Dan yang di rumah inilah yang tahu, kan dia menjadi istrinya waktu itu. Sementara keluarganya itu yang laki-laki ikut pergi berperang. Jadi karena berperang, meninggal, dia membunuh pula, dia mati pula, bersama-sama. Nah itu terjadi lagi dalam kehidupan sekarang. Karena itu yang dinamakan dengan karma kelompok. Grup karma. Jadi meninggalnya bersama. Atau dalam pesawat yang bersama-sama. Ya, itu adalah karma kelompok. Bisa terjadi karena terjadi sesuatu dulunya bersama-sama. Dan ketika itu berbuah, kita tidak bisa mengelak lagi. Tidak bisa mengelak. Kita hanya bisa mendoakan yang sudah menerima keadaan bahwa inilah yang terjadi. Memang sulit sekali untuk menerima. Tapi setelah dia mengerti penyebabnya, dia bisa menerima. Oh iya, karena mereka dulu perang ya Bu ya. Iya. Ini ada sebuah pengalaman pribadi, Ibu Brenda. Kebetulan anak saya meninggal pada tahun 2007. Itu eyang kakungnya sekarang ini, sampai sekarang itu masih belum bisa menerima. Padahal dia memahami tentang kematian itu, dia paham gitu loh, bahwa memang tidak ada orang yang bakalan hidup terus gitu. Tapi ikatannya dia sampai sekarang yang masih menangis, yang masih teringat pada usia 10 tahun. Apakah memang mungkin ada sebuah ikatan sebelumnya? Pasti ya? Ada. Jadi kalau dia dalam kehidupan, mungkin aja dulu mereka adalah pasangan suami istri atau kakak adik atau sahabat yang begitu dekat, bisa menjadi seperti itu. Jadi kemelekatan itu membuat penderitaan. Karena sangat menderita kan, kasihan orangnya sudah kemana, mungkin sudah terlahir di alam bahagia, sudah di alam dewa atau di alam Brahma. Karena biasanya anak-anak kecil ini jarang sekali yang terlahir di alam-alam menderita. Karena masih pure, masih murni. Rata-rata bahagia mereka. Nah sementara si eyang ini begitu menderita, sedih, kasihan. Nah memberikan pengertiannya bagaimana Ibu Brenda? Memberikan pengertian adalah dia masih ada istri nggak? Beliau masih ada istri. Itulah karena keluarga
keluarganya itu apakah dia mengalami kematian lainnya. Kalau dia melihat kematian lainnya, dia akan bisa melihat bahwa itu adalah proses kehidupan. Tapi kalau dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah proses kehidupan, misalnya meninggalnya mendadak, tanpa sebab, itu akan sulit memang kadang-kadang. Tapi kalau meninggalnya dari sakit, dari apa, itu akan lebih bisa menerima. Jadi kita yang bisa bantu adalah kita memancarkan cinta kasih dan mengingatkan pada beliau. Jangan lagi dipikirkan, jangan lagi disedihkan, daripada dia nanti juga nggak bisa kemana-mana. Karena khawatirnya begini, bisa terjadi bahwa seseorang yang meninggal dia masih berat dengan orang yang masih hidup. Bisa jadi peta, bisa jadi makhluk. Karena dia masih ada kemelekatan sampai orang yang ditinggalkan ini merelakan. Makanya kadang-kadang nggak ikhlaskan Betul. seperti itu ya. Ternyata tarik menarik energi itu bisa terjadi. Betul, ya, bisa terjadi. Karena seharusnya dia lahir di alam bahagia dewa. Ditangisi, sedih. Nah dia juga jadi ikut sedih. Daripada jauh di sana, ya udahlah saya jadi yang deket aja. Yang deket itu apa? Makhluk-makhluk peta atau hantu gentayangan itulah. Kan kasihan sebetulnya. Iya. Jadi kalau kita bisa memberikan pengertian, daripada dia menjadi gentayangan, dia tidak bahagia kalau gentayangan. Ya sudah, pasrahkan, lepaskan. Dengan begitu bisa lahir lagi di alam bahagia. Ya. Semoga saja nih para pemirsa mungkin yang punya pengalaman seperti ini dapat mengambil hikmah dari kejadian-kejadian seperti itu. Memang harus mengikhlaskan karena memang itu adalah sebuah proses yang sangat alami sebenarnya ya. Betul sekali. Sangat alami dan suatu saat juga kita akan mengalami, entah kapan, entah besok, entah nanti ya. Mungkin sebentar lagi. Mungkin sebentar lagi. Siapa yang tahu? Ya, apakah semua yang ada di dunia ini merupakan penderitaan sih Brenda? Kalau kita nggak ngerti ya. Iya, tidak selalu semua penderitaan. Karena ada juga kan kebahagiaan. Tetapi penderitaan ini kalau kita lihat dari sisi negatif atau punya kemelekatan yang begitu kuat, itu akan menjadi penderitaan. Tapi hidup ini tidak selalu menderita, kan ada masa-masanya juga kita bahagia. Jadi kehidupan ini bisa terjadi kalau masih ada kemelekatan. Kalau sudah tidak ada kemelekatan, tidak terjadi lagi kehidupan. Bahagia itu melekat nggak? Bisa melekat. Bisa melekat. Bisa. Ya? Karena misalnya begini, kalau saya punya satu buket bunga yang sangat indah, saya mau punya bunga ini setiap hari, kan melekat terus. Bunga ini bakal layu, nah nanti saya tangisi terus. Satu hal yang baik, saya baru teringat, mungkin ada baiknya si Eyang ini diberikan tanaman, mengurus tanaman. Satu hari tanaman itu akan mati, baru dia akan bisa lebih menerima. Mungkin itu bisa menjadi satu hal, karena begitu kita melekat dengan sesuatu, saat dia tidak ada kita sedih dan menderita. Tapi kalau kita menikmati saat dia ada, kalau dia sudah tidak ada ya sudah. Jadi itulah kebahagiaan yang bisa kita nikmati sementara, karena tidak selalu hidup ini menderita, hidup ini tidak selalu bahagia. Kan namanya juga manusia, dualisme. Terkenal perubahan juga. Betul sekali. Seperti itu ya. Nah, siapakah yang dapat mengetahui kapan kita terbebas dari penderitaan? Hanya kita sendiri. Tergantung kita mau nggak terlepas. Kalau kita mau terlepas, ya berusaha. Bagaimana caranya? Meditasi. Jadi sebenarnya membuat kita menderita tuh karena kita menggenggam ini. Menggenggam punya keinginan, kemelekatan yang begitu kuat. Karena kita belum mengerti. Yaitulah 3 akar itu tadi. Loba, dosa, moha. Punya nafsu keinginan yang begitu besar, adanya keserakahan dan adanya ketidaktahuan. Tapi kalau kita bisa sedikit demi sedikit mengikis ini, kalau kita kepengen sesuatu nggak dapet ya udah, belajar seperti itu, belajar melepas. Nyantai gitu. Nyantai jadi hidup ini, nggak beban. Tapi kalau belum punya Ferrari 1, Jaguar 1, kayaknya belum enak gitu loh. Nggak nyaman gitu loh Bu Brenda saya. Mungkin seperti itu ya, ada beberapa pemirsa. Iya. Kayaknya nggak, kalau nggak mobilnya berderet-deret gitu, kurang srek gitu ya. Itu gimana? Iya, itulah kemelekatan. Nah sekarang kalau kita pikirkan, kita punya BMW, Ferrari,
apa namanya, Audi, Alphard, apapun yang mewah-mewah itu. Kemudian nanti satu hari kecelakaan, mobilnya jeger. Misalnya mobilnya risak. Apa yang terjadi? Asuransi. Iya, kalau ada asuransi. Biasanya kalau tidak ada. asuransi, Kepikiran terus. nah itu dia. Atau kalau mobil itu pergi kita udah mikir aja itu nanti Iya, kegores, wah. itu nanti Nah, ini, nanti itu penyok di bawah itulah ini. kemelekatan. Jadi daripada kita stres mikirin yang begitu, ya sudah ngapain? Kalau kita seorang kadang-kadang itulah yang membuat kemacetan, itulah yang membuat polusi karena satu orang tidak cukup punya satu mobil. Betul. Itu mempengaruhi lingkungan hidup seputar sebetulnya. Membuat crowded semuanya. Iya. Coba kalau kita bisa sharing. Saya terus terang di rumah cuma punya satu mobil padahal kita berempat. Akhirnya keponakan saya beli mobil satu. Karena memang itu kebutuhan dia. Jadi tapi kita sharing mobil bersama. Karena buat apa sih banyak-banyak sebetulnya? Ongkosnya besar, asuransi, bensin, Iya. segala macam itu kos semua. Jadi sebenarnya lebih sahaja ya, lebih sederhana. Iya, lebih seperti bersahaja. Malah kita berpikir kita akan menjual mobil naik taksi kemana-mana. nggak kepikiran Nggak bayar kepikiran, pajak betul. segala macam, pusing Nanti gitu. kalau mobilnya kenapa-napa nggak kepikiran. Apalagi rumah di mana-mana gitu ya. Jika kita terlahir kembali, apakah itu merupakan suatu penderitaan? Sebentar, jangan jawab dulu, Ibu Oke. Brenda. Baik, pemirsa, ingin lahir lagi, apakah itu penderitaan? Jangan kemana-mana karena jawabannya akan ada setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, di sesi terakhir ini kita akan membahas sesuatu pertanyaan semakin seru saja. Bu Brenda, jika kita terlahir kembali, apakah itu merupakan suatu penderitaan? Saya juga lagi inget-inget, waktu saya lahir tuh menderita nggak ya? Apakah suatu penderitaan kalau kita lahir kembali? Lah ya iya, kalau kita masih terlahir lagi, kan kehidupan itu pasti tidak selalu bahagia, tidak selalu menderita. Nah tergantung juga di mana alamnya. Kalau kita bersyukur, kita ini seharusnya sangat bersyukur terlahir jadi manusia. Karena dari manusia ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Kalau sudah terlahir jadi binatang, dia mau jadi manusia ini sulit sekali. Kecuali dia punya timbunan dorongan karma baik dari kehidupan lalunya. Bagaimana seandainya dia jadi macan? Macan itu akan membunuh. Iya. Dia harus makan kan, dia harus membunuh. Nah, pembunuhan itu akan membuat umur pendek dan kemudian menjadi sakit, menderita, lahir lagi jadi binatang. Disitulah siklusnya. Berputar-putar terus. Syukur kita jadi manusia, berusahalah sehingga seperti itu. Jadi memang kehidupan itu biarpun terlahir di alam dewa, biarpun terlahir di alam Brahma, kalau dia belum menjadi yang suci ini, itu akan terkondisi lahir lagi di alam-alam rendah. Makanya kita berusaha paling tidak mencapai level aman ini tadi. Di Sotapana, tidak akan jatuh ke alam-alam menderita. Karena sekarang betul kita misalnya bisa makan enak, nyaman, kita punya mobil, kita punya rumah. Mana tahu di kehidupan berikutnya kalau kita begitu serakah, begitu iri hati, kita punya harta, kita nggak mau berbagi, kita tidak mau berdana, semua itu disimpan. Akan menjadi apa? Kemungkinan besar menjadi peta, hantu gentayangan. Sudah jadi hantu tidak punya apa-apa. Aduh. Bukankah itu menderita? Atau kalau kita jadi manusia, kita bersyukur di Indonesia ini punya segalanya. Kaya Raya di Indonesia ini. Tetapi kalau terlahir di Afrika bagaimana? Sampai saya pernah melihat anak itu memakani, maaf, kotoran binatang. Saking tidak ada makanan. Jadi kalau sudah mengerti itu, kita jadi manusia di Indonesia ini sangatlah beruntung, berbagilah dengan sesama sehingga kita tidak mendapatkan penderitaan-penderitaan itu. Aduh, ini sebuah mungkin Ibu Brenda karena sudah berjalan-jalan kemana-mana ya Ibu Brenda, jadi bisa melihat bahwa Indonesia ini sebenarnya negara yang kaya raya. Sangat kaya raya. Tapi masih saja dipenuhi dengan keserakahan kalau kita lihat. Iya, betul. Karena kebodohan batin mungkin. Karena mereka tidak mengerti, tidak mempelajari hukum alam. Jadi hanya mengumbar nafsu. Iya. Nafsu itu pokoknya saya harus punya harta sekian. Tahtanya. Itulah
wanita dan pria. Sama saja ya, begitu. sebenarnya wanita dan Iya. pria ya. Jadi memang kedatangannya itu salah satu daya tarik di bumi kok Bu Brenda. Memang daya tarik di bumi, tapi harus kita Makanya menyadari. belajar jadi manusia ini yang sulit ya. Iya, belajar Ternyata jadi kan. manusia yang baik dan benar. Itu Inilah yang sulit, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini sehingga kehidupan kita mendatang tidak lagi menderita. Saya nggak mau terlahir di Afrika seperti itu, bukan dengan tidak mau itu bukan dengan kebencian. Tidak boleh punya kebencian karena kebencian itu akan jadi bibit. Ya. Justru akan terlahir di sana. Karena saya tidak mau menderita seperti itu, saya melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik berdana kepada yang menderita. Kemudian tidak mengumbar nafsu, jangan sampai begitu melekat kepengen punya sesuatu, harus punya. Kalau sudah tidak ada ya sudah. Jadi hidup lebih nyaman dan ringan. Ya ringan aja ya. Iya. Seperti sebenarnya hakikat dari kecahayaan kita kali ya. Betul. Sebenarnya ringan ya, membuat Sebenarnya berat ringan. nempel di bumi ini ya segala hal materi duniawi. Iya. Kalau kita Betul bisa paham sekali. itu ya. Ya, betul sekali. Tapi saking lamanya kita berkali-kali di sini, saking ngelepasinya juga agak-agak Berat. Berat. Ya. Jadi makanya belajar untuk melepas sedikit demi sedikit, mengikis akar-akar, 3 akar ini tadi. Iya, iya. Jadi kenegatifan itu membuat kita semakin, kalau katanya ada seseorang, semakin delosor, semakin kamu nempel di bumi. Tapi kepositifan, kenapa kita harus positif, harus berdoa, membuat semakin ringan, semakin ringan seperti terbang. Betul. Ke hakikatnya kita. Betul sekali. Karena dengan punya energi yang positif, yang ringan itu tadi, kita bisa melepaskan keberatan tadi itu. Menjadi lebih bebas harusnya. Menjadi bebas, terbebas. Betul. Bebas ya. Dan makanya kenapa kita mengikis rasa keinginan, kebencian itu tadi, ketidakmengertian. Kalau kita tidak mengerti, kita belajar. Kenapa begini? Oh iya, sebabnya begini. Oke, saya belajar memperbaiki. Ya, ya, ya. Itu sebabnya kenapa saya mau memperdalam regresi untuk membantu orang mengerti. Kalau orang sudah mengerti, dia lebih bisa mudah menerima, melepas. Betul. Tetapi kalau dia tidak mengerti, dia terus-menerus melekat di situ, menyebabkan penderitaan. Jadi kalau dia sudah mengerti, dia lepas. Simbol saya itu seperti kupu-kupu yang bebas. Jadi dari kepompong, dia kalau sudah mengerti, dia terbebas jadi kupu-kupu yang cantik dan merdeka. Bebas. Itu freedom ya. Bebas sekali. Bu, untuk Ibu bisa ketemu Ibu Brenda itu ada karma tertentu nggak ya? Karena kadang-kadang orang terputar loh Bu dalam seperti kesalahan lagi, kesalahan lagi seperti itu. Ibu. Ya tentunya kita bertemu itu pasti ada karma. Ya. Tidak ada yang kebetulan. Kalau saya tidak percaya dengan kebetulan. Pas ada sebab, ada akibat, pasti ada sebabnya. Sekarang ini kita berakibat ini. Sebabnya apa? Dulunya ada pernah bertemu bersama-sama. Karena saya merasakan kedekatan. Dan ini sering kalau saya merasakan frekuensi yang sedang bekerja kadang-kadang, oh iya ternyata bersama-sama. Jadi bersama-sama dari benua Atlantis ya. Kita ya. 666. Wanita-wanita zaman dulu. Mungkin. Loh, Bu Brenda, ini ada pertanyaan. Apa bedanya penderitaan secara fisik dengan penderitaan batin? Penderitaan batin ini adalah penderitaan yang dari pikiran menjadi ke dalam badan. Bermula dari pikiran. Bermula dari pikiran. Bermula jadi dari sesuatu yang sebenarnya metafisik ya, tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Jadi misalnya begini, kenapa seseorang begitu sedih atau seseorang begitu takut? Itu ada sebabnya, itu dari pikiran. Semakin dia takut, makin dia pikirin, wah gimana ya nanti kalau. Nah ini nanti kalau ini terjadi apa enggak? Kalau tidak terjadi kenapa mesti nanti kalau? Mengada-ngada ya. Mengada-ngada. Karena begini, pikiran ini dia bisa semakin membuat semakin besar. Itu ada di dalam bahasa Papanca, bahasa Pali, proliferation, yaitu membesar-besarkan sesuatu. Itu dari pikiran. Tapi kalau kita nggak mau lah dipikirin yang gitu, buat apa? Misalnya saya misalnya apa ya, dulu itu ada ketakutan-ketakutan tertentu. Semakin saya pikirkan, semakin saya takut. Nah saya harus berusaha bagaimana caranya supaya saya tidak takut.
mengalihkan pikiran. Tapi kalau tidak bisa juga begitu kuat, nah ini pasti ada penyebabnya yang menjadi pikiran takut ini begitu melekat. Itulah saatnya butuh bantuan. Hipnoterapi bisa ya, tapi kalau kita masih bisa, udah deh, gak usah dipikirin. Misalnya pada saat itu terjadi, kita lakukan hobi, dengar musik daripada pikirin yang gangga gitu misalnya. Mendengarkan musik atau berkebun atau main piano, main musik atau masak, apapun hobinya. Itu akan tersalurkan energi positif itu sehingga lepas, bisa mengikis sedikit demi sedikit. Jadi dengan mengalihkan ya Ibu. Mengalihkan juga bisa. Jadi dan memaafkan. Memaafkan, ya. Memaafkan ini gimana Bu Brenda? Mungkin ada contoh-contoh orang-orang yang tidak bisa memaafkan. Nah, biasanya orang disuruh memaafkan orang lain. Kalau saya mengajarkan memaafkan diri sendiri. Apapun yang pernah terjadi. Misalnya orang kan sering bilang, aduh goblok bener, kenapa lupa ya? Ada yang menyalahkan seperti itu. Ini mohon maaf saya pakai kata-kata Jakarta nih, Betawi jadinya keluar. Universal. Iya, jadi kalau sudah begitu, saya harus memaafkan diri saya, menganggap saya ini bodoh. Karena sebenarnya saya tidak bodoh. Karena kalau saya bodoh, saya harus berusaha bagaimana caranya supaya saya tidak bodoh. Nah, pikiran positif yang dimunculkan. Jadi seperti itu. Nah, memaafkan diri sendiri dan baru bisa memaafkan orang lain. Karena kita disuruh memaafkan orang, mungkin di mulut bisa, di hati belum tentu. Jadi kita memaafkan dulu dari hati, memaafkan diri sendiri. Ya, manusia itu tempatnya kilaf ya, tempatnya lupa ya, manusia itu. Jadi memang kadang-kadang kita harus mengerti bahwa mungkin bukan salah benar, tapi mungkin kita pada waktu itu lagi kilaf. Iya. Kita bisa melihat diri kita ya. Memaafkan diri sendiri itu yang paling penting Bu Brenda sebenarnya. Betul. Sebenarnya mana yang lebih berat, penderitaan fisik atau batin? Batin. Batin, karena itu akan menjadi fisik. Betul. Karena dari fisik ini, kalau misalnya keseleo, jatuh, kan yang sakit cuman kakinya. Tapi kalau semakin dipikir, aduh saya tuh ceroboh, aduh kurang ajar ya, ada batu tadi aku kesandung, menyalahkan sesuatu. Nah, itulah jadi dari pikiran semakin sakit. Ini terjadi pada saya pernah jatuh. Karena saya tidak waspada, saya memperhatikan roknya ibu itu ada bunga. Oh, berarti Anda tidak fokus pada jalan ya? Saya tidak fokus pada jalan, tapi saya memperhatikan roknya si ibu yang kena ada bunganya itu merah. Jadilah saya keseleo. Kemudian apa yang terjadi? Saya tidak mau membuat itu semakin besar, tapi saya memaafkan diri saya sendiri karena saya tidak waspada. Iya betul. Kaki yang tadinya bengkak ini bisa mengecil. Karena saya tidak membuat ini menjadi besar. Karena kalau saya besar-besarkan, nanti malah besok nggak bisa jalan. Kekuatan pikiran sebenarnya. Kekuatan pikiran. Disitulah pentingnya kita memaafkan diri sendiri. Terjadi pada saya belum lama, tahun lalu di Bali. Terjadi itu. Jadi pada saat kita memaafkan, ya sakit masih ada, tapi tidak bengkak, besokannya itu sudah bisa jalan biasa. Itulah kekuatan memaafkan. Manage your mind. Manage your mind. Diatur saja ya. Betul sekali. Baik Ibu Brenda, waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Mungkin Ibu Brenda bisa memberikan kesimpulan bagi pemirsa kita tentang membebaskan diri dari penderitaan hidup. Membebaskan diri dari penderitaan hidup adalah dengan tentunya mengurangi 3 akar tadi. Kebencian, kemudian keserakahan, dan juga ketidakmengertian. Kalau kita tidak mengerti, kita belajar. Jadi kalau kita punya loba-loba itu, rasa keinginan yang begitu besar, kita kikis. Kalau sudah tidak dapat, ya sudah. Lepaskan, relakan. Dan kita senantiasa berusaha menjaga pikiran kita ini selalu dengan hal yang positif. Karena pikiran kita yang positif akan membuat energi kita menjadi ringan, kemudian kita akan terlepas dari beban-beban penderitaan. Jadi semua itu berasal dari pikiran. Dari pikiran akan terkena di badan jasmani. Kalau kita mau badan kita sehat, pikiran kita pun harus sehat. Betul. Seperti itu Bu Brenda. Oke, terima kasih banyak Ibu Brenda atas kedatangannya. Dan tentunya semoga ini membawa pengertian baru kepada para pemirsa dan saya juga. Sadu. Oke. Baik pemirsa Dharma TV, bagaimana Anda belajar pada malam hari ini? Tentunya banyak sekali yang bisa kita ketahui, bisa kita mengerti, dan kemudian bisa kita pahami tentang kehidupan ini.
bagaimana sebenarnya, apakah hidup ini menderita atau tidak, itu tergantung dari pikiran kita. Bersikap positif menjadi lebih ringan dalam menghadapi hidup. Banyak senyum tentunya. Betul Bu Wenda? Banyak senyum. Kalau menghadapi apa-apa dengan senyum, semuanya menjadi lebih baik. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta segenap kru Dharma TV mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.